Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita ketemu lagi. Nah, pada hari ini Bapak akan membuat tutorial atau demonstrasi untuk kita membuat tampilan halaman web menggunakan CSS untuk persiapan uji kompetensi keahlian atau UKK dengan mapelnya pemrograman dasar. Nah, jadi nanti mudah-mudahan setelah ini anak semua dapat membuat layout tampilan websitenya dengan baik, dengan bagus, sehingga nanti pada saat ujian anak-anak semua bisa melakukannya dengan cepat, dengan bagus, dengan baik. Kemudian langkah-langkahnya untuk kita membuat tampilan webnya, yang pertama yaitu adalah kita siapkan dulu folder yang akan kita kerjakan atau kita buat di sini. Nah, buat foldernya di C, di Sampipi, kemudian htdocs. Nah, ini kita buat nih folder, kita buat saja nama foldernya interface. Nah, ini nama foldernya ada interface. Nah, di sinilah akan kita buat tampilan webnya kita nanti. Kemudian selanjutnya kita buka Sampipi control panelnya. Nah, di sini modul Apache-nya kita start. Kemudian MySQL-nya juga boleh di start. Kalau tidak pun tidak apa-apa karena kita belum menggunakan database-nya. Jadi kita coba start saja di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita pastikan dulu berjalan apa enggak localhost-nya. Ketika di sini buka web browser. Anda semua di sini dapat menggunakan Google Chrome. Nah, kalau Anda punya Mozilla Firefox, Opera, terserah. Di sini kita klik localhost, tekan localhost. Nah, pastikan sudah sampai begini tampilannya. Jadi kalau sudah seperti ini tampilannya, berarti Sampipi-nya sudah berjalan dengan normal. Kemudian selanjutnya kita akan menuliskan kode untuk membuat tampilan webnya. Nah, di sini kita menggunakan kode editornya Visual Studio Code. Jadi kita sekarang menggunakan VS Code untuk kode editornya, untuk menulis baris kode. Kemudian langkah selanjutnya kita mengarahkan ke folder yang baru kita buat tadi. Dengan cara klik file, kemudian open folder, kemudian pilih folder yang baru kita buat tadi, itu di C, di Sampipi, di htdocs. Kemudian namanya folder yang baru kita buat tadi interface. Klik interface-nya, kemudian select folder. Nah, pastikan nanti foldernya sudah masuk ke sini. Nah, ini di ekspornya sudah ada bacaan interface folder yang kita buat tadi. Yang welcome-nya kita close saja. Nah, kemudian langkah pertamanya kita buat dulu halaman index.php-nya. Nah, di sini sudah buat halaman index.php. Nah, disinilah kita akan menulis atau membuat tampilan layoutnya kita. Nah, dalam penulisan ini huruf kecil saja, jangan huruf besar. Nah, ini juga nama index itu berarti dia tampilan yang utamanya yang bakal muncul, yaitu halaman indeksnya. Kemudian kita tulis struktur HTML-nya, cukup dengan tanda seru. Tanda seru itu shift dengan angka 1. Nah, kemudian tab. Nah, di sini sudah ada struktur HTML-nya. Title-nya silakan Anda semua ganti dengan nama apapun, misalkan interface, misalkan sini UKK 2021. Nah, ini sidebar-nya nih ekspornya minimal saja dulu, biar tampilannya lebih luas. Nah, kemudian kita masuk ke dalam body. Nah, sekarang kita buat dulu wadahnya untuk kita membuat tampilannya nanti. Kita buat kelas-kelasnya untuk menampung tampilan-tampilan nanti yang akan kita gunakan dengan menulis kode di CSS-nya. Kalau dulu kita kan menggunakannya seperti ini nih, div tab, kemudian ada ID sama dengan home, kemudian setelah itu di bawahnya lagi div lagi tab, kemudian ID sama dengan header. Nah, kalau sekarang itu kita tidak menuliskannya seperti ini, tapi kita menuliskannya dengan fasilitas emmet namanya kalau di Visual Studio Code ini. Jadi cukup satu baris, kita langsung jadi kodenya. Nah,
sini kita pakai kelas. Nah, kelas itu ditandai dengan TT. Nah, jadi ini ada kelas. Pertama kita buat namanya container. Kemudian container ini kalau dulu kita pakainya home, sekarang kita pakainya container. Kemudian di dalam container itu ada kelas lagi namanya header. Kemudian ada lagi kelas namanya navbar. Tambah ada lagi kelas namanya content. Kemudian tambah lagi ada lagi kelas namanya footer. Kemudian kalau sudah selesai enter. Jadi cukup satu baris kode, ini programnya, codingannya sudah jadi. Jadi itu diingat-ingat saja, cukup menuliskan satu baris kode saja, semuanya sudah jadi. Jadi kalian perlu pahami, ini artinya kontainer menaungi semua yang ada di dalamnya. Ada header, navbar, content, dan footer. Karena div pembuka dan div penutupnya ini tidak sama seperti yang kayak header. Ini div penutupnya sebaris dia, navbar sebaris. Tapi kalau container penutup divnya di bawah. Berarti header, navbar, content itu ada di dalam kelasnya container. Nah, kemudian kita save. Nah, ini sudah jadi. Nah, langkah selanjutnya kita akan menuliskan kode atau sintak CSS-nya. Nah, langkah awalnya sekarang kita sudah mengklasterkan atau mengkelompokkan yang CSS, file CSS ya di folder CSS saja. Nanti ada gambar di folder gambar saja. Nah, jadi nanti kita buat folder baru dulu. Di sini buat folder CSS. Nah, kemudian di folder CSS ini, inilah yang akan kita buat file-file CSS-nya. Nah, untuk membuat file CSS-nya, kalian anak-anak semua klik di CSS-nya. Pastikan di CSS ini foldernya sudah terblok. Jangan di luar sini. Kemudian nanti kalian buat file barunya. Jangan, nanti nggak terbaca. Jadi pastikan dulu diklik di CSS-nya, kemudian klik new file. Buat sini gaya .css. Pastikan gaya .css ini sudah ada di dalam folder CSS-nya. Nah, baru di sini kita akan mengatur tampilannya, atur gayanya untuk yang indeks ini. Nah, langkah pertamanya yang kita atur yaitu body-nya. Body, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, CSS ini dalam penulisannya ada ketentuannya. Ketentuannya penulisannya seperti ini. Nah, di sini CSS itu penulisannya ada namanya selektor. Kemudian di dalam selektornya ada property. Kemudian tanda titik 2 baru value. Titik koma tanda kurung kurawal lagi. Nah, ada selektor, ada property, dan ada value. Ini selektor ini yang dinamakan selektor itu yang misalkan body, nanti container, header, navbar, content, footer, itu adalah namanya selektor. Nah, kemudian property misalkan seperti ini, kita punya kamar. Nah, di kamar itu ada meja atau ada lemari. Nah, lemari itu adalah propertinya. Lemari itu adalah propertinya. Ini contohnya seperti ini, misalkan selektornya kamar, kemudian propertinya adalah lemari, kemudian di lemari itu mau kita kasihnya apa, misalkan warnanya batu, misalkan apa namanya, bentuknya bagaimana, misalkan warnanya merah gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau di body ini kita akan membuat background color. Nah, di CSS, di Visual Studio Code, Anda semua cukup ketiknya BA saja. Gunakan tanda panah bawah untuk mengarahkan pilihan kemana yang Anda inginkan. Misalkan kita menggunakan background color. Nah, di background color kita mau ngasih misalkan warnanya kuning. Kemudian kita atur lagi font family-nya. Di sini kita gunakan misalkan yang mana ya, Georgia atau Arial saja. Kemudian margin ini untuk pengaturan jaraknya, batas atas, batas bawah, batas kiri, batas kanan. Kalau font family
Ini untuk tipe tulisan yang ada di dalam body tersebut. Kalau color, background color untuk warnanya. Sekarang kita akan mencoba mengeksekusi di sini. Kalau di sini sekarang kita ketikkan localhost, kemudian namanya yang nama folder yang baru Anda semua buat tadi. Di sini kita namanya interface. Nah, di sini masih kosong seperti ini, belum berjalan eksekusi untuk gaya.css. Kenapa? Karena kita belum mengelingkan antara indeks dan gayanya. Nah, jadi untuk menyambungkannya, Anda semua ketik di sini, dibuat di sini link. Nah, misalkan nanti ini kok nggak keluar di tab-tab, nggak mau di enter juga nggak mau. Nah, nggak usah bingung, nggak usah panik. Anda coba klik Ctrl sama spasi, tekan Ctrl sama spasi di keyboardnya, ini muncul nih. Cari yang bacaan link saja dan bentuknya model ada kunci. Nah, enter gini. Nah, kemudian harapnya ini kita harapnya mau ngambil gaya.css, tapi gaya.css ini ada di dalam folder CSS. Di dalam folder CSS dulu, masuk ke foldernya, baru namanya gaya.css. Kemudian kita save. CSS ini nama foldernya, gaya itu nama filenya. Kita coba reload. Nih, sudah jadi menjadi warna kuning. Kemudian yang selanjutnya yang kita atur sudah dibantu, kita atur lagi untuk kontainernya. Kontainer karena kelas tadi paketnya jadinya aktif kontainer. Nah, perlu Anda perhatikan penamaan yang di sini kontainer harus sama dengan nama yang di sini. Kalau misalkan di sini container, jangan di sini dibuatnya container. Ini misalkan sini container, ini nggak bakal mau dia tereksekusi. Jadi harus sama dengan yang ada di sini. Jangan sampai beda namanya. Kemudian di sini kita atur pertama width. Anda semua cukup tekan WI saja. Kemudian ada bacaan width ini, kita atur lebarnya dulu. Kita buat dia lebarnya 950 px. Kemudian height-nya tidak usah diatur kalau yang di sini, karena kalau masih kontainer height-nya itu bisa unlimited, bebas dianya. Kemudian background color-nya kita kasih warna putih saja. Kemudian margin kita buat dianya auto itu nanti supaya kontainer ini letaknya posisinya di center atau di tengah. Nah, kalau sekarang ini kita reload, itu belum ada hasilnya, belum ada kelihatan karena dia masih di belakangnya sebenarnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang kita atur adalah header. Jadi Anda semua ketik di sini pt header, buka kurung kerawal, tutup kurung kerawal. Di sini kita atur widthnya sama dengan kontainernya 950 pixel. Kemudian di header baru kita buat height-nya kita buat 200 pixel saja. Kemudian background colornya sini kita buat F00 merah. Nah, headernya sudah jadi, kita coba tes reload. Nih, jadi backgroundnya untuk header jadi warna merah. Yang tadi saya bilang kalau auto ini untuk videonya letaknya di posisi tengah. Kalau saya hapus di sini, dia langsung ke samping, posisinya di left. Nah, jadi buatlah auto. Anda jangan buat di sini marginnya Anda atur sendiri, margin left 5, margin top 10. Nanti posisinya kita nggak tahu dia di center apa enggak, di tengah apa enggak. Tapi kalau tulisnya auto, otomatis dia langsung pilih ke tengah. Kemudian setelah header yang kita atur lagi kemudian yaitu navbar. Nah, di sini kita atur titik navbar, buka kurung kerawal, tutup kurung kerawal. Kemudian di sini buat width-nya dianya ada 950 pixel. Kemudian ada height juga kita buat, ini ada 40 pixel saja kita buat. Kemudian background colornya kita buat di sini misalkan warnanya biru saja 00F. Ini kita buat di sini warna biru. Nah, ini sudah jadi dianya untuk navbarnya jadi warna biru. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat untuk kontennya. Ini kita buat putih konten, juga kurung kerawal, tutup kurung kerawal. Di sini
X karena dia bisa fleksibel ke bawah, kita kasih min X ya. Min X kita buat 400 pixel. Kemudian background color kita kasih, karena konten dia kasih warna putih saja karena nanti akan menampung tulisan-tulisan, jadi kalau warna yang lain nanti tulisannya tidak kelihatan. Nah, kita kasih warna putih ini jadinya. Kemudian yang terakhir ada namanya footer, kita atur di sini titik footer, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Widthnya kita atur di sini sama 950 pixel. Kemudian height kita buat kasih 40 pixel. Kemudian background colornya kita kasih warna hitam saja. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian kita coba reload. Nah, ini halamannya, tampilan websitenya sudah jadi. Tinggal nanti kita atur-atur untuk gambar-gambarnya, untuk gambar background, untuk gambar header, dan untuk gambar-gambar yang lainnya. Nanti kita buat juga. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang di bagian navbar, bagian yang warna biru ini akan kita buat sebuah list menu. Jadi nanti kita akan mengolah data perpustakaan. Kemarin di data perpustakaan kita ada tabel, namanya tabel buku. Berarti di sini kita akan buat halaman home dan halaman buku. Nah, di indeksnya kita akan buat letaknya itu ada di yang biru ini, dan biru ini berarti adanya di navbar sini. Nah, nulisnya jangan kalian tulis di luar navbar seperti ini, UL, LI, jangan seperti itu. Dia nggak akan terdata di navbarnya, berarti letaknya nanti di luar navbar ini, dan itu nggak bakal mau. Nah, jadi kita akan menulisnya di dalam navbar. Berarti antara tag pembuka divnya dan tag penutup divnya kita enter sekali. Ini kita akan menulis di sini. Nah, di sini kita buat pakai fasilitas image juga. UL, di dalam UL ada LI karena tadi menunya cuma dua, ada home sama dengan buku, kita buat kali 2. Kemudian di dalamnya lagi ada tag A, kita enter. Nah, ini harapnya kita kasih tanda press dulu karena kita belum menulis itu. Nah, kemudian kita bikin sini nama home. Nah, nama home ini pastikan letaknya di antara tag pembuka A dan tag penutup A. Jangan sampai kalian tulis di sini, ini nggak bakal mau tereksekusi, atau di luar A ini home. Nah, itu juga nggak mau tereksekusi. Nah, kemudian di sini buku juga sama. Nah, ini kita buat harapnya home dan buku. Kalau kita refresh, nih muncul dianya home dan buku. Kalau nggak kelihatan nih, nanti kita rubah, coba navbarnya kita rubah jadi warna hijau saja. Coba kita rubah dia jadi warna hijau. Kita pakai warna hijau, coba kita lihat. Nah, ada home dan ada buku. Nah, ini akan kita atur menggunakan CSS karena tadi pertama ini ada home-nya, ada titik-titik ini, ada stylenya seperti ini. Nah, ini akan kita hapus. Kemudian kok ada berbatas jadinya antara yang header dan navbarnya, padahal di awal tadi tidak. Sekarang kok ada jarak seperti ini, kok jadi ke bawah. Nah, ini akan kita atur. Kemudian home dan bukunya akan kita letakkan di sejajar yang warna hijau ini. Jadi nanti kita kasih aturannya, pengaturannya supaya home dan buku ini sejajar, tidak ke bawah. Nah, langkah pertamanya, karena ini kita letaknya di navbar UL, berarti kita buat dulu navbar UL, nanti navbar UL LI, kemudian navbar UL LI A. Nah, sekarang kita buat di navbar. Nah, di enter sekali di navbar ini. Kalau bisa jangan sampai letaknya di bawah sini ya, navbar gitu, karena nanti kalau ada yang trouble, ada yang salah, ada yang mau disetting lagi, kalian tidak pusing untuk mencarinya. Letakkan saja di sejajar di sini. Jadi yang navbar ya namanya navbar juga. Kemudian UL. Nah, kita atur pertama yaitu list stylenya. Stylenya non. Nah, ini artinya kita nggak pakai gayanya. Non stylenya tidak ada non. Nah, ini kita refresh, yang hitam-hitam titik ini itu akan hilang. Seperti itu. Kemudian ini ada jarak nih, kita kasih margin. Tadi margin itu kan batas, kita
kita buat 0px. Jadi dianya antara navbar dan header itu tidak ada jaraknya lagi. Oke, ini sudah. Kemudian setelah navbar UL, kita atur lagi navbar UL yang LI nya. Nah, enter lagi di sini, titik navbar spasi UL spasi LI, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Kemudian di navbar ini yang kita atur, ULLI ini yang kita atur, yaitu kita mau sampingkan dia, pakainya float, isinya left, float left. Kemudian kita coba cek. Nah, nih sudah satu samping dia, nanti dempet. Nah, kita kasih aja margin left, jarak ke kiri kita kasih misalkan 5px. Sudah. Nah, ini dia jadi berjarak. Nanti kita atur lagi. Kemudian yang kita atur selanjutnya adalah navbar UL LI A. Kita atur lagi sini titik navbar spasi UL spasi LI spasi A, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Yang kita atur pertama kali, lihat di sini ada bacaan home, ini ada underline, buku ada underline, ini akan kita hapus, itu text decoration namanya. Kita hapus menjadi nol. Kita coba lihat ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat colornya, warna tulisannya akan kita ganti menjadi warna misalkan merah. Kita coba nih, jadi tulisannya menjadi warna merah. Kemudian yang selanjutnya kita kasih width-nya, ini kita pakai min width saja, karena nanti misalkan ada tulisan yang panjang, dia otomatis, misalkan home buku ada tulisan perpustakaan kan panjang, dia otomatis berubah sendiri. Nah, ini kita save dulu. Ini sudah min width sudah jadi, ini sudah tersedia. Kemudian kita lihat nih belum ada perubahannya dianya, kita kasih display. Displaynya yaitu block, displaynya block. Kita save, kita refresh. Ini sudah berjarak, widthnya sudah ada di sini. Kemudian ini home dan buku ini kok dianya tulisannya seperti ini. Nah, ini kita kasih mepet dengan yang paling atas, kita kasih padding top namanya. Ini dalam tulisan padding top ini nanti disesuaikan dengan navbar ini, height-nya ini 40. Nah, di sini kita buat misalkan padding topnya 10px. Berarti height di sini tinggallah sisanya 30px. Jadi padding top ditambah height-nya sama dengan yang di navbar yang ini 40. Sekarang kita coba reload dulu. Nih sudah turun ke bawah tulisannya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita mau bikin animasi antara home dan bukunya nih. Pada saat kursornya kita arahkan ke home, kita arahkan ke buku, dianya ada animasinya. Jadi kita buat di sini ya, yaitu titik navbar spasi UL spasi LI spasi A titik 2 cover, buka kurung kawal, tutup kurung kawal. Nah, di sini isinya kita copy aja yang ini. Kita copy, Ctrl V di sini, di save, kemudian dikasihlah di sini background colornya. Background colornya misalkan kita mau kasih dianya jadi warna merah misalkan F00. Kemudian yang tulisannya ini kita ubah menjadi warna putih. Nah, save. Ini kita refresh. Nah, tadi awalnya tulisannya warna merah dan buku, kalau di awal tadi belum berubah. Nah, kalau kita kursornya ke arah sini, nih sudah ada backgroundnya warna merah, tulisannya berubah warna putih. Tapi kalau dilihat, kok tulisan home-nya mepet ke sini nih, tulisan bukunya juga mepet ke kiri. Nah, itu kita mau atur dianya ke tengah, itu namanya kita buat jadinya tambah teks align. Nah, ini kita kasih center. Nah, kita reload. Kalau kita arahkan, nah ini home-nya balik tuh ke tengah, tapi balik lagi dianya ke samping. Nah, itu berarti yang di A-nya juga kita tambahkan teks alignnya menjadi center. Nah, kita refresh lagi. Nih sudah, home dan buku sudah
ada, sudah oke. Nanti silakan kalau mau bikin animasinya lain-lain ya silakan Anda kreasikan sendiri. Misalkan navbar ini warnanya nggak mau warna merah, Anda mau ganti warna hitam misalkan, ya boleh-boleh saja ini warna hitam jadinya. Nah, oke, sampai di sini dulu tutorialnya, demonstrasinya untuk buat layoutnya. Nanti kita juga akan ke selanjutnya untuk membuat tampilannya menggunakan Photoshop untuk header dan untuk background. Nanti bagaimana cara mengatur Photoshopnya nanti kita di sesi berikutnya. Oke, demikian.